Tapi konsep UMI itu didesain dan bimbingan Pak Wanto dan waktu itu dipaparkan ke Bu Menteri itu perlu riset yang menurut saya cukup panjang. Konsepnya itu hampir dibuat hampir berapa tahun kira-kira. Jadi tidak serta-merta terjadi hanya dalam waktu singkat. Itu perlu effort yang luar biasa untuk memahami itu. Saya kira pada saat itu menjadi sangat tepat sekali bahwa Bu Menteri juga berkenan bicara dengan beberapa menteri yang akhirnya Iya, program UMI itu sebetulnya kalau lihat dari programnya kan uang pinjaman yang 3 iya, juta, 5 iya 2,5 juta juta. begitu ya Pak ya. Iya, maksimum cuma 5 juta. 5 juta menjadi program yang Luar biasa. betul-betul membantu dan Iya, kita baru sadar bahwa pengusaha kecil sebetulnya tidak terlalu memerlukan modal yang begitu besar gitu ya betul, Pak ya. betul. Bahkan ada hal yang menurut saya menarik ketika di lapangan, Pak. Ada salah satu, bahkan beberapa, Pak, ketika pedagang itu ditawarin tambahan modal lagi, mereka menolak. Saya segini cukup, Nak. Itu pertanyaan, Pak. Iya. Itu menarik sekali ya. Buat mereka itu sebenarnya cukup untuk bisa hari itu mampu membiayai untuk kehidupannya. Iya. Gitu. Itu yang menurut Betul. saya Dan juga ini. kita baru tahu ya Pak Joko waktu itu adanya berbagai hal yang kita tidak tahu secara detail bahwa sebetulnya uang 3 juta sampai 5 juta itu sangat bermanfaat sekali Iya, bagi pengusaha iya, kecil, iya. pengusaha tempe, pengusaha tahu gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Karena kalau tidak ada program UMI yang 3 juta sampai 5 juta itu pinjam dari pihak Pihak tertentu yang ya, memberikan suku luar bunga biasa. yang luar Iya, biasa. iya. Betul Pak, kalau dihitung waktu itu, ya, mungkin ini juga satu hal yang perlu dipahami oleh adik-adik nanti Pak sebagai bahwa nampaknya sederhana apa yang disampaikan oleh Pak Marwanto tadi, bahwa UMI seperti itu. Tapi konsep UMI itu didesain dan bimbingan Pak Wanto dan waktu itu dipaparkan ke Bu Menteri itu perlu riset yang menurut saya cukup panjang. Konsepnya itu hampir dibuat hampir berapa tahun kira-kira. Jadi tidak serta-merta terjadi hanya dalam waktu singkat. Itu perlu effort yang luar biasa untuk memahami itu. Pemahaman kita waktu itu, ya, basisnya kita ini di ekonomi selalu berpikir kalau pembiayaan itu konotasi di kita selalu mengatakan modeling adalah perbankan. UMI mempunyai totally berbeda. Dan itu hanya bisa ditemukan ketika perintah itu diberikan dan kita di-challenge. Saya ingat waktu itu masih di-challenge Bapak berapa kali sampai itu menjadi sempurna. Bahkan saya ingat sekali waktu awal-awal kita sangat keras dengan teman-teman DPR. Waktu itu masih saya ingat di perintah Bapak ketemu dengan anggota Komisi 11 semua di Sentul. Dia challenge kita karena beliau menganggap ini masih tinggi ternyata di lapangan. Tapi seperti Bapak sampaikan tadi, kalau di-compare dengan apa yang dipropos oleh pihak ketiga atau pihak lain yang di pasar, mereka bunga itu sampai 300%. Dan UMI, bagi UMI, peminjam UMI yang 2,5 juta ini sebenarnya, apa yang sebenarnya dipropos oleh teman-teman PIP ini sangat jauh lebih kecil, puluhan kali, bahkan ratusan kali lebih kecil daripada yang disediakan oleh pihak ketiga. Ini yang jarang disadari. Iya. Mungkin secara konseptual perbankan itu dianggap masih tinggi. Mungkin itu. Tetapi lupa teman-teman itu kadang-kadang dalam menganalisis karena basisnya adalah berpikir tentang konsep perbankan. Coba dibayangkan pinjem 2,5 juta. Kalau di perbankan yang pinjam itu harus datang ke perbankan untuk mengembalikan atau bahkan untuk meminjam. Ini kalau konteksnya diterapkan di UMI, dia untuk dari meninggalkan lapaknya datang ke bank hanya untuk mengambil pinjaman dan kemudian setiap 2 minggu mengembalikan, itu cost-nya jauh lebih besar daripada nilai pinjaman totalnya. Nah, cost ini sekarang digantikan dengan orang kita yang datang ke lokasi lapak. Betul. Ini yang mungkin jarang dipahamin.
Tapi ini memerlukan riset yang panjang waktu itu. Kita harus turun lapangan. Saya masih ingat diperintah Pak untuk kolaborasi dengan teman-teman KPPN di seluruh Indonesia untuk memahami itu tanpa detail ini dipahamin. Jadi konsep ini tidak datang begitu saja. Panjang deretannya untuk itu. Bahkan kerjasama berbagai pihak. Waktu itu saya ingat bahwa minta kami berkolaborasi dengan BKF. Termasuk juga dengan teman-teman LIPI kalau kala itu untuk men-challenge konsep kita. Itu cukup panjang deretannya. Jadi kebijakan yang baik dari Bu Menteri dan Pak Marwanto kala itu bukan kemudian sebenarnya datang tuh hanya tiba-tiba tanpa disertai riset yang panjang. Ini mungkin Pak perlu hal yang dipahami oleh teman-teman atau adik-adik sebagai suatu catatan untuk kita ini. Semua kebijakan baik itu perlu waktu untuk melakukan riset. Dan saya kira ada satu hal yang mungkin belum banyak dipahami bahwa melayani pengusaha kecil sebetulnya di samping kita harus mempertimbangkan cost of fund-nya, jadi bunganya gitu, unsur practicality juga menjadi sangat menentukan. Tadi kalau Pak Joko bilang harus datang ke bank, harus melengkapi persyaratan. Nah sementara konsep UMI pada saat itu kan betul-betul know your customer gitu. Dan itu saya kira menjadi bagian dari kunci sukses UMI bahwa jadi kekeluargaan saja gitu, kekeluargaan saja. Dan justru karena itu kepercayaan kita berikan pada pengusaha kecil dan mereka juga memberikan timbal balik kepercayaan itu dalam bentuk kepatuhan. Dan itu terima kasih Pak Joko karena itu programnya saya kira menjadi semakin besar. Dan saya sempat bicara dengan Direktur PIP waktu itu Bu Ririn, programnya cukup besar dan saya kira waktu itu Bu Ririn kan juga ikut di dalam tim betul Pak. Beliau dalam bagian dari timnya Bu Ari waktu itu Pak gitu, yang mengeksekusi. Cukup berhasil dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam proyek yang betul-betul didesain dari bawah. Dan saya ingat betul lapangan memang waktu itu Pak Joko kan bekerja sama dengan KPPN yang ada di seluruh wilayah tanah air. Tapi saya ingat betul bahwa kita juga bekerja sama dengan Universitas Indonesia ya Pak ya. Betul Pak. Ada Dr. Nining kan betul. Ya waktu saya ingat ya. Betul. Bahkan kalau boleh saya sampaikan Pak ingat kalimat ataupun sebutan UMI itu usulan beliau. Saya masih ingat usulan beliau ketika beliau mengatakan, Mas kalau ini kemudian kita menjadi karena belum ada pinjaman yang pemerintah itu di bawah level sekian. Karena ini mikro itu sudah ada di dalam undang-undang koperasi. Mikro itu levelnya sekian. Masih di bawah ini Mas, gimana kalau ini dibuat ultra? Ultra ya. Itu bagus karena pinjam kita lebih banyak adalah ibu-ibu. Kemudian muncullah beliau jadi UMI itu Kalimantan ibu-ibu Pak. Memang pinjaman kita lebih banyak ke ibu-ibu. Itu saya ingat betul itu adalah Bu Nining memberikan kalimat nama itu. Terima kasih Bu Nining, mudah-mudahan ini berpahala dunia wal akhirat. Amin. Beliau, saya sudah lama mudah-mudahan beliau bisa mendengar ini juga Pak ikut. Mudah-mudahan nanti kita khusus kita undang juga Bu Nining itu. Jadi terima kasih Pak Joko. Jadi sekali lagi bahwa Pak Joko punya pengalaman membangun dari awal gitu ya untuk program pengusaha kecil ini. Tetapi Pak Joko waktu di BLU juga punya pengalaman yang terus terang sebagai orang tua kala itu kadang-kadang saya agak miris juga gitu. Ini Pak Joko ini jangan sampai kemajuan gitu. Karena kan saya juga harus menyeimbangkan antara keinginan lingkungan, kewajaran, kepatutan gitu ya. Tapi bagaimanapun juga karena Pak Joko minum air Solo, jadi air Bengawan Solo, jadi ya anulah gitu toleransinya cukup tinggi. Nah, pada saat di BLU saya ingat betul Pak Joko juga kita ditugaskan untuk mendirikan atau membangun saya kira gitu ya badan layanan umum pada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya bukan core business daripada badan layanan umum. Karena kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Nomor 1 pada saat membangun beberapa pasal di Undang-Undang 17 mengenai keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 sebetulnya kita harus apresiasi pendahulu-pendahulu kita waktu itu. Saya masih sangat junior Pak, tapi saya ikut terlibat bahwa kemudian kita ingin belajar
ke negara-negara lain. Dan waktu itu beberapa negara di Eropa itu sangat berhasil dengan mengembangkan quasi government yang kemudian itu kita terjemahkan dalam Badan Layanan Umum. Tapi waktu itu saya ingat betul bahwa sebetulnya itu hanya cocok waktu itu gitu ya untuk pelayanan kesehatan sama pelayanan pendidikan. Jadi tidak heran bahwa pada saat awal-awal memang rumah sakit dan universitas itu yang menjadi anggota kehormatan dalam tanda petik gitu ya, BLU. Tetapi nampaknya model pembiayaan ini, model keperpihakan dan independensi ini kemudian dibutuhkan oleh unit-unit pemerintah yang sifatnya satker, yang kemudian ingin mendapatkan sebuah privilege, tanggung jawab, tapi sekaligus juga independensi. Nah, ada beberapa, di antaranya yang dibentuk itu saya waktu itu nggak setuju memang terus terang gitu. Hanya karena keteguhan Pak Joko kemudian saya akhirnya menyepakati setelah kita melakukan berbagai kajian. Nah, Pak Joko, pengalaman apa waktu di BLU yang menurut Pak Joko gitu ya? Ini kan kalau melihat sesuatu yang sudah lalu itu kadang-kadang, iya ya dulu kok bisa ya gitu ya. Monggo silahkan. Pak. Ada dua sebenarnya yang sangat berkesan di saya, Pak. Pertama kalau boleh saya sampaikan dulu adalah pertama ada arahan dari Pak Suhasil waktu itu, Pak. Kalau boleh ini Pak Suhasil mohon izin saya menyampaikan arahan Bapak nih mungkin kali kalau Pak Suhasil mendengar, Pak. Yaitu yang tadi Bapak mungkin pertama tadinya nggak sepakat itu, Pak. Yang pertama dulunya, Pak. Arahan Pak Suhasil waktu itu adalah terkait dengan membantu untuk mewujudkan terkait dengan dana sawit. Itu Pak, saya masih ingat sekali, itu pada masa-masa pertama kita masih di BLU Pak. Masih Bapak pemerintahan kami melajari BLU itu apa. Itu memang BLU menjadi suatu challenge tersendiri buat saya, yang dari Bapepam. Begitu saya mengenal masuk tentang BLU, saya sendiri bingung. Pertanyaan muncul di waktu itu persis Bapak mungkin sama tadi, karena kenapa hanya dua ini? Kenapa ini hanya untuk rumah sakit dan untuk universitas? Sebenarnya binatang apa ini? Itu yang karena saya background sekian puluh tahun ada di pasar modal. Ini satu lembaga kah atau sesuatu sistem kah? Itu menjadi hal yang menurut saya mencoba mencari tadi saya Bapak sampaikan tadi, saya coba mencari buku putihnya. Buku putihnya terkait BLU. Saya coba cari di teman-teman di BLU. Saya sempat challenge juga dan saya men-challenge dulu ide siapa sih sebetulnya yang pada saat itu memasukkan pasal 6869 di dalam undang-undang ini. Kala itu Bapak mempertemukan dengan Pak Mulyana Nasution dan juga kalau nggak salah Pak Siswo yang banyak ini. Dan saya terima kasih dengan Pak Siswo karena beliau selalu men-challenge itu yang membuat saya eager untuk mematahkan apa yang beliau ingin sampaikan itu. Itu membuat saya tertantang untuk mencari itu, Pak. Karena beliau nggak bisa menunjukkan ke saya buku putihnya mana. Akhirnya saya menemukan linknya seperti Bapak sampaikan tadi, Pak. Sebenarnya juga kalimat Bapak yang awalnya dulu dari Bapak ada di Eropa itu. Saya mencoba mencari. Ternyata pada tahun-tahun dibentuknya undang-undang itu, yang dimulai kalau nggak salah 1999, ada proses di sana. Di Eropa sendiri juga terjadi proses pembentukan apa disebut Bapak tadi. Mereka yang sebutnya adalah public agency. Mereka melakukan riset terkait dengan itu. Dan ternyata ada laporan OECD di tahun 2003, pas kita OECD menjadi bagian daripada konsultan untuk pembentukan undang-undang keuangan negara. Itulah yang dimaksud ini. Ketika saya coba cocokkan keseluruhannya, ini yang dimaksud dari BLU ITA ini adalah PA gitu kira-kira. Dari situ saya runut. PA ini kalau dimaksudkan sesuai dengan buku putih, kalau saya boleh anggap itu buku putih, ini adalah lembaga. Tetapi saya coba lihat semua tata aturannya, ini belum selesai kira-kira. Saya sampaikan Bapak, saya ingat itu, Pak ini ekosistemnya belum done gitu. Kalau diperkenankan ini mesti diteruskan menjadi satu bagian. Kalau ini boleh dipulih di dalam suatu ekosistem atau suatu wadah, karena organisasi sesungguhnya adalah ibarat makhluk hidup.
ini masih ada beberapa potongan makhluknya belum komplit. Kaki dan tangannya mungkin belum ada. Ini yang mungkin perlu itulah yang muncul kemudian ide akhirnya dibentuk peraturan perundangannya yang untuk di antaranya saya ingat remunerasi pertama kali Bapak yang tanda tangan untuk itu dibentuk untuk bisa mengendalikan ini menjadi satu otaknya BLU. Kendalinya ada di sana. Itu saya ingat sama itu. Nah, kembali lagi tadi Pak, stimulannya. Itulah challenge dari Pak Suhasil ketika beliau minta untuk dikaji agar badan waktu itu dibentuk PT kalau nggak salah Pak. Udah keluar PP-nya Pak, udah mau draft PP sama perpresnya selesai terkait dengan sawit. Mohon izin Pak Suhasil mengingatkan saja, Pak Suha minta kita mengkaji. Dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara waktu itu Pak Sofyan Jalil sebagai Pak Menterinya. Yeah. Saya ingat Pak Suhasil memasukkan saya dalam tim, ada Pak Lee Jiwe juga di sana. Bapak minta saya dimasukkan di tim itu. Kemudian kami sampaikan, ini Undang-Undang Keuangan Negara jelas bertentangan dengan model PP ini. Kemudian Bapak menyampaikan solusinya apa? Kami kemudian menyampaikan kemarin solusinya, ini mestinya adalah public agency. Karena ini terlibatan pemerintah di dalam upaya untuk mendapatkan dana itu dari masyarakat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 23A sampai itu, wajibannya ada di pemerintah. Tidak boleh ini diserahkan kepada PT, kira-kira. Tapi untuk fleksibilitasnya, ini mestinya bentuknya adalah BLU. Kira-kira itu Pak yang menarik. Kajian cukup dalam waktu itu, dan menurut saya cukup sangat rumit karena memang harus berhadapan dengan DPR waktu itu harus cukup besar. Tapi hasilnya itu yang kemudian kami bisa convince Bapak, Pak ini akhirnya. Dan Bapak dengan tegas mengatakan, oke ini yang menjadi putusan. Itu yang sampaikan. Mungkin itu Pak. Ya, Pak Joko, karena di balik itu sebetulnya kita juga harus berhati-hati karena rezimnya pada saat dipikirkan Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Nomor 1, para pendahulu itu memikirkan pokoknya ada slotnya dulu. Jadi makanya itu dicantumkan sebagai bagian daripada keputusan politik yang itu eksekusinya harus di pemerintah gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena adanya keinginan agar Satker itu tidak terlalu kaku waktu itu. Sebab kalau Satker itu harus menjalankan amanah yang relatif dekat ke kepentingan publik yang agak longgar, sudah dekat-dekat ke private begitu. Sementara pengelolaan dananya masih publik, maka ini dua hal yang susah ditemukan waktu itu. Nah, tetapi pada saat itu Pak Joko, teman-teman di keuangan kan mindsetnya belum semuanya bisa mengikuti itu. Jadi nggak ada ceritanya kok Satker, namanya Satker kok bebas menggunakan dana gitu. Padahal jelas-jelas di rezim keuangan bahwa semua pendapatan negara itu harus disetor ke kas negara. Baru kalau kalian unit-unit institusi pemerintah mau uang, ya mengajukan lagi di banyak. Nah itulah konsep itu yang cukup menurut saya waktu itu ini cukup revolusioner. Tetapi saya kira dan kemajuannya cukup banyak dinikmati sekarang. Jadi kalau kita bicara BLU kan silahkan mencari pendapatan, tetapi pada saat yang sama harus memberikan layanan yang terbaik kepada publik. Silahkan, tapi Anda jangan mengejar profit gitu. Kalau Anda mendapatkan surplus silahkan, tetapi surplus itu harus dikembalikan untuk meningkatkan layanan. Jadi saya kira itu yang bisa menjual dalam petik dan bisa mengconvince beberapa pimpinan yang waktu itu mindsetnya masih mindset betul-betul treasury gitu ya. Dan ini. Nah pada saat kita membahas BLU konsepnya kan agak berbeda Pak Joko waktu itu ya. Kan konsepnya kalau BLU yang murni kan pungutannya itu dilakukan sebagai bagian daripada PNBP. Tapi pada konsep sawit kan bukan itu, walaupun sebetulnya pungutan itu sebetulnya murninya adalah pungutan pajak keluaran dari ekspor kelapa sawit. Dan prakteknya seingat saya waktu itu kita sempat berdiskusi dan mengundang banyak ahli dan pendapat adalah bahwa konsepnya di tempat lain
yang dibuat seperti kemudian BLU pengelola dana kelapa sawit itu dilakukan terpisah, dilakukan di antara pengusaha kan. Iya. Cuman itu dari masukan para pengusaha, saya ingat betul, itu nggak akan jalan dan itu nggak jalan di Nggak beberapa jalan. negara. Betul. Nah itu saya kira poin yang dapatkan Pak Joko waktu berhubungan dengan para pengusaha yang Iya, ada di iya. lapangan. Iya Pak, memang Nah. itu saya ingat Pak, itu memang dipimpin oleh Pak Wamen, bertemu dengan teman-teman pengusaha itu. Ya. Bagaimana kita convince tata kelola keuangan itu pada saat itu kita debat, kita menyampaikan konteks itu, akhirnya kita memutuskan jalan tengah ini kira-kira yang disampaikan. Ya. Tapi itu Pak, sekali saya ingin menyampaikan juga nih teman-teman, mungkin dalam konteks ini ya, saya sampaikan tadi, tidak ada inovasi yang akan ada muncul dalam organisasi tanpa satu dukungan dari pimpinan yang memberi kebebasan pada satu institusi tersebut. Tidak akan muncul. Iya. Tidak akan mungkin. Tadi Bapak sampaikan, betul, dan itu kita hadapin. Itu kita rasakan betul. Tanpa keleluasan dan keberanian Bapak memberikan ke kita ini ruang, tidak mungkin kita bisa memikirkan berbeda. Itu yang kita rasakan yang mungkin bisa secara. Tanpa itu tidak mungkin. Karena Bapak memberikan ruang untuk perbedaan untuk kita menyampaikan. Iya. Walaupun saya harus convince kita waktu itu dengan tim, saya masih ingat Pak, saya waktu itu minta teman-teman BKF coba dikaji di internasional. Itu yang harus kita sampaikan ke beliau. Kira-kira itu. Dan Bapak menerima dan akhirnya itu kita bisa menjadikan solusi untuk sampai sekarang bisa digunakan. Itu kira-kira. Dan satu tantangan lain yang waktu itu kita hadapi Pak Joko, mungkin Pak Joko masih ingat bahwa pada saat kita akan memberikan kontraprestasi terhadap kinerja direksi dan pegawai-pegawai di BLU yang sebetulnya returnnya cukup besar. Gitu. Ada sebuah plafon gitu yang sebetulnya secara filosofis itu didasari pada kepatutan, kelayakan, kewajaran gitu. Apakah seorang dirut di institusi pemerintah itu mungkin mendapatkan gaji yang cukup wah lah gitu ya, dibandingkan dengan ASN ya, pegawai negeri lainnya. Dan itu saya kira tantangan yang luar biasa dan Pak Joko bisa mengkonvinsi itu dengan berbagai, walaupun kemudian kita di Baper Zakat kan kita juga digebukin gitu ya. Tapi kita bisa membuat kisah sukses untuk beberapa case ya Pak ya. Dan waktu itu kan kaget ya Pak Joko ya, kalau seorang dirut, seorang BLU bisa mendapatkan salary gitu ya yang sebesar itu.